Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan bahas terkait dengan strategi penetapan harga di mata kuliah strategi dan kebijakan pemasaran. Oke. Oke, di strategi pemasaran ini kita akan bahas terkait spesifik kali ini adalah strategi harga, ya, bagaimana kita menentukan harga, kebijakan maupun strategi harga yang bisa kita gunakan dalam kasus bisnis. Masing-masing strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kita bisa bahas satu persatu terkait strategi harga dalam strategi kebijakan dan pemasaran. Oke, strategi penetapan harga ini ada beberapa strategi yang akan kita bahas, yaitu strategi penetapan harga produk baru, strategi penetapan harga produk yang sudah mapan, strategi fleksibilitas harga, strategi penetapan harga lini produk, strategi leasing, strategi bundling pricing, strategi kepemimpinan harga, dan yang terakhir adalah strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar. Oke, baiklah kita masuk yang pertama, strategi penetapan harga produk baru. Ada dua jenis strategi yang bisa digunakan untuk produk baru. Ada skimming pricing dan penetration pricing. Skimming pricing ini adalah penetapan harga pada awal produk baru itu diluncurkan. Biasanya harga produk tersebut dengan harga yang sangat murah dibandingkan pesaing, ya. Jadi tujuannya skimming pricing ini adalah skimming pricing, penetration. Mohon maaf ini keliru. Kalau skimming pricing biasanya di awal produk baru dikenalkan, biasanya ditetapkan dengan harga yang mahal. Ya. Kalau penetration sebaliknya, penetration dia tetapkan harga awal produk baru itu muncul dengan harga yang yang cukup murah. Ya. Kalau yang skimming pricing ini ditetapkan dengan harga mahal karena tidak banyak ada pesaing produk tersebut, teknologinya mungkin yang paling baik sehingga ada orang atau segmen pasar yang rela membeli produk tersebut dengan harga yang cukup mahal di awal-awal produk baru. Ya biasanya bisa kita temukan di elektronik dengan teknologi baru, biasanya dia tetapkan harga produk awal dia keluar pastinya biasanya mahal karena tidak ada pesaing. Ya. Sebaliknya produk makanan mungkin itu pada saat awal-awal dia akan menetapkan strategi penetration, penetapan harga penetrasi. Ya, dalam hal ini dia menetapkan harga yang cukup murah dengan harapan dia akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih cepat, ya, pangsa pasar yang lebih cepat karena dengan harga murah banyak orang yang berkenan mencoba produknya sehingga dan akhirnya dia mengetahui kualitas dari produk dan menetapkan harga normal. Penetration pricing. Oke, strategi berikutnya adalah strategi penetapan harga produk yang sudah mapan. Kalau produk yang sudah mapan, ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan nantinya. Faktor yang menyebabkan suatu perusahaan meninjau kembali strategi penetapan harga produknya yang sudah ada di pasar. Di antaranya kita lihat yang pertama alasan kenapa kita harus merubah harga yang sudah mapan atau perlu kita sesuaikan harga yang sudah ada karena ada beberapa hal. Yang pertama adanya perubahan lingkungan pemasaran. Lingkungannya pemasaran berubah, mungkin ada pesaing yang muncul dan perlu kita tentukan harga yang agar supaya bisa bersaing dengan pesaing yang muncul banyak. Jadi kita menjadi pertimbangan yang pertama kenapa harga itu perlu disesuaikan. Yang kedua adanya pergeseran permintaan. Pergeseran permintaan ini ya bisa jadi diakibatkan adanya tawaran pesaing yang lebih
murah harganya dengan kualitas yang sama mungkin. Terus ada yang kedua mungkin pergeseran selera konsumen ya. Konsumennya sudah preferensinya sudah berubah terkait dengan produk atau jasa yang kita sediakan atau jual. Ada 3 alternatif strategi, yaitu mempertahankan harga jika memang tidak begitu signifikan harga itu tetap ya, tidak ada ya mungkin pengaruhnya tidak begitu besar jika kita mempertahankan harga yang sudah ada. Yang kedua, menurunkan harga kalau memang kita merasa harga kita terlalu tinggi dan tidak bisa bersaing dalam jangka waktu yang lama ya, mungkin kita akan kalah bersaing, perlu kita sesuaikan selama tidak merugi ya. Jadi ini pertimbangannya juga cost yang sudah dikeluarkan. Berikutnya adalah menaikkan harga ya. Jika memang produk kita disukai atau bahkan lingkungan pemasaran pada saat ini mungkin ada perubahan apa ya, budaya, preferensi, perubahan bagaimana konsumen mengkonsumsi produk kita. Contohnya mungkin ini bisa kita naikkan harga, ya ini sebenarnya terkait dengan supply and demand juga. Pergeseran permintaan semakin banyak ya. Kalau yang tadi kita turunkan karena permintaannya semakin menurun, konsumen preferensinya berubah, perlu kita rangsang atau kita motivasi konsumen untuk membeli produk kita dengan harga yang lebih murah ya. Kalau yang ini sebaliknya memungkinkan sekali kita naikkan harga pada saat produk itu banyak permintaan, kemungkinan supply-nya kecil, sedikit, terbatas, bisa kita naikkan harga. Contohnya mungkin di masa COVID ini banyak laptop ya, laptop itu dibutuhkan pada masa COVID ini ya, sehingga permintaan sangat banyak. Apakah memungkinkan harganya dinaikkan? Memungkinkan, karena suplainya nggak ada. Jadi barang yang tersedia di lapangan sedikit, sehingga memungkinkan kita naikkan harga. Ya. Karena keterbatasan, demand-nya cukup banyak, ya kita bisa menaikkan harga. Ini ada 2 faktor yang menyebabkan perubahan harga yang perlu kita sesuaikan ya. Mungkin bisa menambah keuntungan atau mempertahankan posisi kita atau posisi pangsa pasar yang kita miliki ya. Oke, berikutnya strategi fleksibilitas harga. Strategi fleksibilitas harga ini terkait dengan bagaimana perusahaan menetapkan harga. Ya, apakah harganya sama ya, maksudnya produk standar dengan harga yang sama gitu. Strategi harga tunggal ya, atau satu harga. Atau strategi penetapan harga fleksibel. Strategi penetapan harga fleksibel ini tergantung permintaan ya. Kita menetapkan harga fleksibel, ada ya, sebenarnya kita bisa tetapkan karena secara psikologi konsumen itu suka harga yang bisa ditawar ya, sehingga memungkinkan kita menetapkan harga yang fleksibel dengan kualitas yang menyesuaikan ya, atau mungkin bisa jadi kita tetapkan kepada sales force kita atau sales kita rentang harga sekian, katakanlah 10.000 hingga 15.000 ya. Dalam rentang itu dia bisa memainkan harga itu, sehingga orang akan lebih atau konsumen lebih suka produk yang bisa ditawar ya. Tetapi kalau kita tekankan lebih fix, lebih fix lagi, strategi penetapan harga fleksibel ini sebenarnya terkait dengan produk atau
eee, raw material yang dibutuhkan ya. Contohnya begini, kalau kita kaitkan dengan, produk, strategi satu harga itu mungkin produk yang standar ya. Kemarin masih ingat produk yang kita jual katakanlah kaos, T-shirt ya, T-shirt itu dibuat kan standar tuh. Nah, itu kita bisa taruhkan satu harga ya. Semua produk, T-shirt yang kita jual satu harga dengan harga yang sama ya, harga tunggal yang sama dengan jumlah sekian yang sama. Tapi kalau penetapan harga fleksibel, jika pada saat, kaos kita yang kita jual itu membutuhkan, desain yang, tambahan ya, pastinya membutuhkan bahan tambahan, sablon mungkin itu yang paling minimal, atau mungkin ada, motif-motif tertentu, semacam, bordir yang ditambahkan, itu bisa fleksibel ya. Kita bisa menetapkan harga yang fleksibel dalam hal ini menyesuaikan, kualitas atau item dalam sebuah produk yang kita jual. Itu mungkin yang, bisa menjelaskan terkait fleksibilitas harga, harga tunggal maupun harga yang fleksibel tergantung raw materialnya atau item-item yang ditawarkan. Mungkin ada sesuatu tambahan, apa ya, atribut tertentu. Contohnya mungkin sandal nih lah ya, sandal putih semua gitu, standar tuh harganya mungkin satu pasang 15 sampai 20.000 mungkin, katakanlah 20.000 ya. Tapi untuk strategi penetapan harga fleksibel, mungkin, sandal itu ada pitanya, ada rendanya, terus ada mungkin lebih tebal, lapisannya. Itu pastinya mengikuti harganya fleksibel tergantung ketebalan, tergantung, motif atau tergantung, item, atribut yang ditambahkan di dalam, sandal tersebut. Contohnya mungkin ekstrimnya kita pasang nih, berlian di situ, nah itu kan harganya juga fleksibel juga kan, harusnya lebih mahal. Di situ mungkin, bisa kita pahami dengan contoh ekstrim itu ya. Oke, berikutnya strategi penetapan harga lini produk. Nah, ini menetapkan harga lini produk ini dilakukan dengan jalan menetapkan harga suatu lini produk berdasarkan hubungan dan dampak setiap produk terhadap lininya. Apakah kompetitif atau komplement? Ya, apakah di lini produk, satu lini produk itu pasti ada beberapa item produk ya. Penetapan item-item produk itu kita bisa tentukan apakah ini kompetitif atau komplement, pelengkap atau kompetitif. Kalau kompetitif biasanya harganya hampir sama, ya. Katakanlah Supermi dengan Sarimi itu harganya sama gitu ya, karena bersaing ya, kompetitif. Atau komplementer, komplementer berarti itu pelengkapnya ya, pelengkapnya, Sarimi apa ya mungkin tambahannya, kecap saset atau, saus saset itu komplementer. Itu di dalam satu lini produk ya. Kita menetapkan harga dalam lini produk, kita mempertimbangkan apakah produk itu kompetitif, kalau kompetitif biasanya ya, tidak beda jauh harganya, tapi jika komplement atau pelengkapnya, ya pasti beda ya. Pelengkapnya apakah lebih mahal? Ya tergantung ya, bisa jadi lebih mahal. Tapi kebanyakan yang namanya komplement, pelengkap yang lebih kecil, lebih murah biasanya ya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba dari keseluruhan lini produk. Nah, ini kalau ingat contoh kemarin produk antara saya lupa Sarimi dan Supermi dan Indomie juga ya, ini contoh itu satu perusahaan yang sama, ya, tapi dia memproduksi produk dengan beda brand. Nah, itu lini produknya sama, ya, diproduksi oleh satu perusahaan untuk memaksimalkan laba, sehingga dia membuat produk item yang sejenis agar supaya eh, ada banyak pilihan yang memungkinkan dengan jumlah konsumen yang dari berbagai
macam keinginan, ya, background, uh, kebiasaan dan budaya tertentu, itu kan cukup banyak nih. Jika cuma satu jenis, mungkin mereka tidak ada alternatif pilihan, sehingga kita memproduksi bervariasi, produknya kita variasikan. Satu brand aja rasa-rasanya kita memvariasikan dalam bentuk rasa yang berbeda. Dari segi brand yang membedakan itu padahal satu lini produk bisa jadi kalau kita tarik bahwa itu adalah perusahaan yang sama, ya. Tapi kita kembali ini tujuannya memaksimalkan laba dari keseluruhan lini produknya. Oke, berikutnya adalah strategi leasing. Leasing ini ya sering kali kita dengar. Ya, kalau kita beli sepeda motor atau mobil banyak nyicil, ini salah satunya di strategi leasing. Oke, leasing itu apa? Kontrak persetujuan antara pemilik aktiva, ya, lessor, dan pihak kedua yang memanfaatkan penyewanya, lessee, untuk jangka waktu tertentu dengan tingkat return tertentu. Jadi sama-sama diuntungkan, pihak pemilik barang atau produk yang dipinjamkan ke pihak lessee, ya, itu pihak lessee-nya itu memanfaatkan dan dia pastinya membayar sewa, ya. Dan bentuk yang sering kita pahami memang apa ya, kita sebut leverage leasing istilahnya, ya. Ada dua jenis, leasing operating lease dan financial lease, ya. Kalau operating lease itu leasing yang jangka waktunya dapat dibatalkan dan biasanya jangka waktu tersebut lebih singkat daripada umur ekonomis aktiva yang dileasingkan. Contohnya mesin fotokopi, komputer, mobil. Jadi banyak perusahaan yang menyewa, ya, menyewa dari pihak lessor, pemilik aktiva, ya, dalam jangka waktu tertentu. Ya, pastinya terkait pertimbangan jika beli sendiri lebih mahal, lebih baik sewa. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan. Ya, sama-sama menguntungkan, ya. Jadi memang ada perusahaan yang mending beli mobil dinas sendiri. Karena nantinya jadi bisa dimiliki. Tapi ada perusahaan melihatnya nilai ekonomis atau nilai operasional normalnya kan juga menjadi pertimbangan. Lebih baik menyewa dengan biaya yang lebih tinggi, tetapi dia mendapatkan pelayanan yang lebih. Dia mendapatkan produk atau barang yang disewa itu selalu pasti bermutu. Dalam hal ini dia menginginkan produk baru, selalu ingin baru, katakanlah setiap 2 tahun saya minta ganti mobil, gitu. Itu bisa memungkinkan. Jadi plus minusnya kenapa perusahaan memilih itu pasti sudah dihitung, ya. Meskipun di akhir dia tidak memiliki produk atau barang tersebut, mesin fotokopi atau mobil yang dia sewa. Yang kedua namanya financial lease, yaitu leasing dalam jangka panjang dan tidak dapat dibatalkan. Dalam financial lease ini, lease diwajibkan untuk membayar sewa sampai akhir umur ekonomis aktiva. Ya, jadi ada ini di sini masuk leasing sepeda motor, mobil itu masuk di financial lease namanya. Ada 3 pihak, ya. Spesifik namanya adalah leverage leasing, ya, leverage leasing. Jadi ada 3 pihak, ada perbankan, pemilik aktiva, dan lessee, peminjam barang. Ya, di sini kalau bank katakanlah apa ya, financial perbankan kredit itu Adira, ya, Adira, ya, bisa bank Adira gitu. Ada dealer sebagai lessor, ya, konsumen lessee-nya atau kreditor itu lessee yang mendapatkan barang, dan ada pihak perbankan, ya, perbankan dalam hal ini minjem uang dicicilkan gitu, ya. Adira dan kawan-kawan itu pihak bank, 3 pihak, ya. Oke.
itu strategi leasing, menetapkan harga. Tujuannya apa sih sebenarnya? Oke. Oh, oke, ada ini. Untuk meningkatkan pertumbuhan pasar dengan menarik pelanggan yang tidak mampu membeli sekaligus. Jadi ada konsumen yang tidak mampu membeli sekaligus secara langsung ya, sehingga bisanya nyicil gitu. Ah, ini peluang juga nih ya. Untuk merealisasikan laba jangka panjang yang lebih besar karena biaya produksi diamortisasikan secara penuh, biaya sewa maupun laba ya. Jadi dalam jangka panjang akan mendapatkan eh, apa untung yang lebih besar dari biaya sewa maupun laba yang dia inginkan ya. Ini pihak lesornya. Tujuannya meningkatkan aliran kas, ya, aliran kasnya lebih meningkat dengan menyasar orang yang tidak mampu atau konsumen atau pelanggan yang tidak mampu membayar langsung sekaligus ya, agar dapat memperoleh aliran laba yang stabil. Aliran laba yang stabil kalau sudah lesor memiliki beberapa lesi yang sudah pasti setiap bulannya ya, ada katakanlah 100 lesi, nah ini memperoleh aliran laba yang stabil. Dan kita bisa apa ya, nanti ada strategi bundling ya. Itu juga upaya untuk memperoleh aliran laba yang banyak dan stabil ya. Oke, untuk menghindari risiko kerugian akibat keusangan teknologi. Ini kalau kita lihat keusangan ini, kita lihat dari posisi lesi ya. Pada saat si lesi orang yang nyewa itu, kenapa dia memutuskan menyewa? Karena ini salah satu tujuannya dia menghindari risiko kerugian akibat keusangan teknologi. Karena teknologinya usang, mesin fotokopinya kita harus beli sendiri, mahal lagi. Lebih baik kita leasing. Atau katakanlah usia mesin mobil ya 5 tahun ya, itu sudah lumayan bagus. Setelah itu agak-agak bermasalah dengan mesin biasanya. Itu juga menjadi risiko kerugian keusangan teknologi. Atau bisa jadi kalau ada mobil dengan teknologi yang terbaru, kita bisa langsung minta ganti yang teknologi terbaru daripada membeli utuh yang tadi tidak mampu membeli yang salah satu alasannya juga tidak bisa membeli cash langsung secara langsung sekaligus, misalnya nyicil. Tapi keuntungan yang cukup tujuan utamanya bisa jadi ini keusangan teknologi ya. Kita langsung minta ganti nih karena penyedia jasa harus siap mengganti produk atau jasa yang diinginkan ya, dalam hal ini kalau ini mesin fotokopi, mobil, apartemen dan sebagainya ya. Oke. Strategi bundling pricing. Nah, ini terkait dengan leasing tadi, tapi ini lebih ke bundling, dijadikan satu ya. Tujuan strategi ini dalam perjanjian leasing untuk mendapatkan jaminan bahwa aktiva akan dipelihara dan dijaga dalam keadaan yang baik sehingga dapat dijual kembali atau disewakan, sehingga perusahaan juga menetapkan strategi bundling pricing. Ini peningkatan dari strategi yang awal tadi leasing ya. Karena kita sudah menyewakan nih, kita menggunakan leasing, tetapi bagaimana kita menjamin produk kita itu dijaga oleh lesi, sehingga kita menawarkan juga servis ya, servisnya, fotokopi servisnya dari kami, dan itu juga harus dibayar oleh pihak lesi ya. Kita bundling aja dengan jasa perawatan dari kami sehingga kita bisa mengontrol produk kita itu, kita jamin bisa kita manfaatkan di akhir masa ekonomisnya, bisa kita jual. Nah, itu bisa kita tetapkan dengan strategi bundling pricing ini. Yang kedua, untuk menghasilkan pendapatan ekstra guna menutup biaya yang diantisipasi dari pemberian jasa dan pemeliharaan jasa tadi, jasa perawatan, jasa perbaikan, dan pemeliharaan produk atau jasa. Ya, oke. Berikutnya untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung personil purna jual. Kalau saudara lihat di perusahaan
apa ya, sepeda motor, yang jual sepeda motor sama jual mobil. Di situ juga ada after sales-nya adalah perawatan ya. Perawatan itu sebaiknya dirawat dengan buku panduan dan sebagainya. Nah, itu mendukung personil purna jual yang dimaksud ini. Kita menyediakan jasa perawatan dari produk yang kita jual. Nah, itu dalam hal ini di leasing ya. Yang leasing juga dia menyediakan jasa perawatan dari produk yang dia leasingkan. Nah, sehingga mereka bisa mendukung personil purna jual dalam hal ini. Yang paling mudah kita lihat ya kendaraan kita, ada servisnya di situ, personil purna jual kita dukung untuk menghasilkan pendapatan ya. Untuk membangun dan membina hubungan dengan pelanggan. Nah, ini dengan terkaitnya ada perjanjian bundling pricing tadi, kalau kita leasingkan produk kita atau kita jual produk kita, ada after sales kegiatan aktivitas hubungan yang terikat setelah penjualan, ya seperti tadi sepeda motor atau mobil. Jika di konsumen membutuhkan perawatan, ada jasanya kita sediakan di seluruh Indonesia. Nah, mungkin bisa salah satu contoh untuk membina hubungan dengan pelanggan ya. Konsep besarnya adalah relationship marketing. Dan yang terakhir untuk menghambat persaingan dengan pelayanan dan dukungan purna jual gratis. Karena gratis ya, ini saudara pasti paham nih, banyak kalau beli sepeda motor baru ada pelayanan gratis tertentu sampai sekian kilo atau berapa kali servis awal ya. Itu harapannya menghambat persaingan. Oh, di sini menjadi value yang dianggap konsumen sesuatu yang bernilai, dan konsumen itu tidak akan pindah ke tempat yang lain atau beli produk ke tempat yang lain. Karena sudah ada full pelayanan, setelah beli kita dilayani, gratis lagi ya. Dan akhirnya ya menjadi salah satu bentuk komoditas untuk bersaing. Semua perusahaan memberikan pelayanan tambahan, dukungan purna jual gratis. Nah, ini memang komitmen dari persaingan. Oke, ya. Yang terakhir, strategi kepemimpinan harga. Strategi ini digunakan oleh pemimpin pasar, market leader dalam suatu industri untuk melakukan perubahan harga yang diikuti oleh perusahaan lain dalam industri. Jadi strategi kepemimpinan harga ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah menjadi pemimpin pasar. Ya. Pemimpin pasar itu lebih leluasa menetapkan harga. Kenapa? Karena dia yang lebih dalam struktur biaya memiliki struktur yang cukup baik, mungkin dia mengeluarkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan produsen yang lain ya, sebagai pemimpin pasar, karena dia sudah memproduksi, katakanlah produksi secara massal, dan unit cost-nya atau harga per unitnya jatuhnya lebih murah daripada perusahaan yang lain, sehingga yang bisa dia tentukan adalah menetapkan harga yang paling baik dari yang lain. Ya, dalam hal ini, jika pemimpin pasar ini menginginkan income atau keuntungan yang cukup banyak, harganya mungkin masih tetap aja gitu ya. Kalau dia menurunkan harga, itu biasanya akan diikuti oleh pesaing yang lain, karena yang lain tidak akan laku. Tetapi kembali lagi, dengan turunnya harga tersebut yang dilakukan oleh pemimpin pasar, itu pastinya akan mengurangi keuntungan. Ya, sehingga strategi kepemimpinan harga di perusahaan yang menjadi pemimpin pasar itu sebenarnya tidak begitu masalah. Mereka lebih leluasa
dibandingkan perusahaan pesaing yang belum bisa menjadi market leader karena struktur biaya atau struktur keuangan yang kurang baik. Ya, mungkin ini memang bisa dilakukan oleh pemimpin pasar ya, market leader ya, strategi pemimpinan harga ini. Dia bisa menentukan harga itu berapapun, jika dia turunkan, dia masih tetap laku mungkin dalam batas minimal harga tertentu, dalam hal ini cost yang sudah dikeluarkan, tetapi perusahaan pesaing yang tidak memiliki struktur biaya yang kurang baik, struktur biaya yang tidak baik itu dia jika ikut turun, dia akan rugi. Ya, itu sehingga sangat sulit dalam hal ini jika perusahaan pesaing tidak memiliki struktur biaya yang baik. Dalam hal ini dia bisa memproduksi produk yang sama dengan kualitas yang sama, tetapi dengan harga yang lebih murah. Kalau dia berhasil, mungkin mereka bisa bersaing dengan strategi kepemimpinan harga yang dimiliki oleh market leader. Apakah mungkin? Mungkin, jika dia punya resource. Meskipun perusahaan penantang, perusahaan baru, saya bisa memproduksi produk ini memiliki kemampuan teknologi tertentu mungkin ya. Dan jatuhnya struktur biayanya lebih baik dibandingkan pemimpin pasar yang ada sekarang. Nah, ini jatuhnya nanti bersaing dengan perang harga. Perang harga itu yang dirugikan adalah produsen, konsumen yang diuntungkan. Ya, jadi ini juga menjadi pertimbangan apakah strategi pemimpinan harga ini akan dia turunkan atau tidak. Ya. Tujuan dari strategi ini untuk melakukan pengendalian terhadap keputusan penetapan harga dalam industri yang sejenis, ya, industri yang sama, yang mendukung strategi pemasaran perusahaan pemimpin, nah ini market leader, misalnya menciptakan barrier to entry. Ya, ada dua yang utama. Barrier to entry ini agar supaya pesaing tidak jadi masuk. Bagaimana barrier to entry-nya? Barrier to entry-nya menggunakan harga. Kita tetapkan bagi market leader yang sudah memiliki struktur biaya yang cukup bagus, dia bisa menetapkan harga yang murah. Harapannya barrier to entry, pesaing tidak jadi masuk karena melihat kalau dengan harga yang sudah dimurahkan itu, pesaing tidak akan berhasil bersaing dalam hal ini dalam harga karena sudah mentok biayanya. Atau bahkan kalau dia jual dengan harga yang sama dengan pemimpin harga yang sudah menurunkan harganya, dia tidak akan untung dan pastinya rugi. Itu barrier to entry. Kalau ingin meningkatkan margin laba, dia akan menaikkan. Tapi kalau menaikkan mungkin ya itu lihat kondisi di lapangan. Kalau memang supply and demand-nya banyak, supply-nya terbatas, mungkin kita naikkan mungkin. Tetapi dalam hal ini, kalau dia tetap stay dalam harga yang sama dan hal ini produk itu kita tetapkan harga yang cukup tinggi karena keuntungan margin laba yang diinginkan besar gitu, ya dia bisa mendapatkan atau meningkatkan margin labanya ya karena harga yang dia miliki dan dia tidak bersaing dengan pesaingnya dengan dalam bentuk harga, perang harga itu. Yang saya sampaikan tadi bahwa perang harga itu yang dirugikan adalah produsennya, ya konsumen yang diuntungkan. Oke, ini yang terakhir strategi penetapan harga untuk membentuk pangsa pasar. Menetapkan harga serendah mungkin. Ya, ini kan tujuannya untuk mencari pangsa pasar ya, apalagi perusahaan baru atau produk baru yang diluncurkan. Ini terkait dengan penetration pricing ya, harga penetrasi ya. Dia menetapkan harga serendah mungkin, tujuannya adalah meraih pangsa pasar yang besar agar supaya konsumen-konsumennya membeli semua ya. Ya, membeli dan akhirnya ya pastinya yang dia inginkan adalah merasakan produknya bahwa produknya harus bernilai juga, berkualitas, bersaing dengan produk yang ada gitu ya. Kalau cuma murah, setelah itu mereka merasakan tidak ada sesuatu yang berkualitas, saya kira tidak akan berhasil, tujuan tinggal ruginya aja. Karena serendah mungkin, bahkan mungkin bisa jadi dia jual rugi di awal. Ya. Tujuannya membentuk pangsa pasar memang, supaya pangsa pasarnya tahu keberadaan produk
kita produk atau jasa kita yang kita jual mereka bisa merasakan. Setelah mereka merasakan dan merasakan kualitasnya bagus dan ketagihan mungkin dalam tanda kutip, kita baru pelan-pelan menyesuaikan harga normalnya, ya. Jadi sehingga perusahaan memiliki keunggulan biaya dan pasar yang sudah didapatkan tidak dapat dikuasai oleh pesaing. Jadi pangsa pasar yang besar, perusahaan memiliki keunggulan biaya dan pasar, harapannya ya biaya, resource-nya. Oh biaya tidak masalah, oke. Tapi kalau memang terpaksa dia jual rugi bisa memungkinkan. Setelah pasar dia kuasai, sudah didapatkan dan dapat dikuasai, harapannya tidak dikuasai oleh pesaing ya. Kalau kita tetapkan harga murah, mereka beli, setelah itu mereka kembali ke pesaing yang atau bahkan market leader katakanlah yang sudah memenangkan persaingan, kan percuma, tidak bisa tidak berhasil dalam hal ini ya. Jadi pastinya memang semua strategi di pemasaran ini harus terintegrasi, produknya bagus, harganya sesuai, tempatnya mudah dijangkau, komunikasinya baik, ya maksudnya sampai kabar atau informasi terkait produk atau jasa kita di target market kita. Oke, baiklah. Saya kira itu dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.